Apa bedanya PT Perorangan dengan PT biasa? Ini cukup banyak ditanyain sama teman-teman subscriber karena masih banyak yang ragu nih. Apakah PT Perorangan ini asli perusahaan PT, sebuah perseroan terbatas? Apakah PT Perorangan ini bentuknya sebuah badan hukum? Atau sama aja seperti usaha perorangan biasa? Dan apakah PT Perorangan ini juga bisa bikin rekening bank atas nama perusahaan yang kita dirikan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar diajukan karena memang PT Perorangan ini adalah konsep hukum baru ya di dalam hukum Indonesia, dan masih banyak yang belum memahaminya. So, kita akan bahasnya di video ini ya. Audio Jungle. Sebelum membahas perbedaannya, pertama kita bahas dulu ya persamaannya. PT Perorangan dan PT biasa itu sama-sama perseroan terbatas. Keduanya sama-sama badan hukum. Sebagai badan hukum tentunya terjadi pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya dengan kekayaan perusahaan PT-nya itu sendiri, baik di PT Perorangan maupun di PT biasa. Jadi tidak ada percampuran kekayaan ya antara kekayaan pemegang saham pemilik perusahaan dengan kekayaan perusahaannya. Itu sebabnya disebut perseroan terbatas, karena tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan tidak meliputi kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya PT Perorangan atau PT biasa yang teman-teman dirikan punya kewajiban atau punya utang kepada pihak ketiga, maka kewajiban atau utangnya itu dilunasi dari kekayaan perusahaan, dari kekayaan PT-nya. Dan kekayaan pribadi teman-teman sebagai pemilik perusahaan, sebagai pemegang sahamnya secara hukum aman, tidak masuk ke dalam jaminan utang atau kewajiban perusahaan karena adanya pemisahan kekayaan tadi. Jadi ada kekayaan perusahaan dan ada juga kekayaan pribadi pemilik perusahaan, dan keduanya terpisah. Meskipun di dalam kasus-kasus tertentu kekayaan pribadi pemegang saham atau pemilik perusahaan ini bisa aja jadi jaminan utang perusahaannya. Tapi ini dalam kasus tertentu ya yang memang diatur di dalam undang-undang. Tetapi secara umum kekayaan perusahaan dan kekayaan pemegang sahamnya itu terpisah. Jadi itu persamaannya dulu ya antara PT Perorangan dengan PT biasa. Keduanya sama-sama perseroan terbatas, sama-sama badan hukum sebagai subjek hukum yang mandiri, independen, sebagai sebuah entitas yang solid, dan terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemiliknya atau pemegang sahamnya. Perbedaannya yang utama antara PT Perorangan dengan PT biasa adalah pada jumlah pendiri perusahaan atau jumlah pemegang sahamnya. Kalau PT Perorangan itu jumlah pendirinya cuma 1 orang aja. Kalau PT biasa lebih dari 1 orang. Jadi di PT biasa itu jumlah pendirinya minimal harus 2 orang. Yang kedua, PT Perorangan didirikan tanpa menggunakan akte pendirian yang dibuat oleh notaris atau akte notaris. PT Perorangan cukup dibuat dengan surat pernyataan saja dan didaftarkan, dan pendaftarannya juga bisa dilakukan secara online oleh pribadi pendirinya. Kalau PT biasa, pendiriannya itu harus dilakukan dengan akte pendirian yang dibuat oleh notaris. Harus dibuat dengan akte notaris yang di dalamnya ada anggaran dasar perseroan. Dan nanti notarisnya yang akan mendaftarkan akte tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau pendirian PT biasa harus pakai akte notaris, sedangkan PT Perorangan cukup dengan surat pernyataan dari pendirinya saja sebagai pengganti dari akte notarisnya. Perbedaan yang ketiga, kategori perusahaannya. PT Perorangan hanya diperuntukkan bagi usaha yang kategorinya mikro dan kecil. Kategori mikro kecil ini jumlah modalnya ya, tergantung dari jumlah modalnya. Jumlah modalnya kurang dari 5 miliar rupiah. Jadi kalau teman-teman mendirikan usaha yang modalnya di atas 5 miliar rupiah, tentu saja ini kategorinya bukan mikro dan kecil lagi, dan karenanya harus dengan PT biasa. Sebenarnya kategori usaha mikro kecil ini perbedaan utamanya ya, yang membedakan antara PT Perorangan dengan PT biasa. Itu sebabnya kenapa pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 mengadakan konsep baru PT Perorangan, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan usaha mikro dan kecil supaya punya peluang yang lebih besar untuk berkembang.
Misalnya karena lebih mudah memperoleh investasi atau untuk mendapatkan proyek-proyek usaha yang lebih besar. Kemudahan-kemudahan ini bisa diperoleh karena usaha badan hukum PT itu, meskipun cuma PT perorangan, umumnya dianggap lebih bonafit. Dianggap bonafit karena lebih punya kepastian hukum, karena aturannya sesuai undang-undang cukup jelas dan cukup lengkap. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil, karena sepanjang sejarah berdirinya negara kita baru kali ini ada PT perorangan. Bisa didirikan oleh hanya satu orang saja tanpa akta notaris, dan pendiriannya juga full online serta berbiaya murah. So, buat teman-teman yang sudah mendirikan PT perorangan, selamat. Semoga usaha teman-teman berkah dan maju di bawah perusahaan PT perorangan barunya ini. Nah, perbedaan berikutnya sekarang pada perizinan usahanya. Ini juga sangat penting untuk menjadi consider ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendirikan PT perorangan, langkah berikutnya adalah mengurus perizinan usahanya. Misalnya untuk perusahaan jasa advertising, tentu perizinan usahanya beda dengan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Dan beda juga dengan perizinan untuk perusahaan kontraktor. Perizinannya beda, instansi yang mengeluarkannya juga berbeda tentunya ya. Kalau kegiatan usaha PT teman-teman ini misalnya adalah produsen makanan, maka tentunya teman-teman harus mendapatkan izin dari BPOM atau minimal PIRT, termasuk sertifikat halal. Nah, beda ceritanya kalau PT teman-teman di bidang katakanlah jasa konstruksi. Ini kan perlu surat izin khusus ya, surat izin jasa konstruksi atau SIUJK. Untuk mendapatkan masing-masing perizinan tadi tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratannya biasanya adalah kategori perusahaannya. Apakah kategori perusahaannya itu bisa dijalankan dengan perusahaan mikro kecil atau harus dengan perusahaan yang kategorinya menengah dan besar. Kategorisasi ini tentunya berkaitan dengan jumlah modal usahanya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi kalau berdasarkan perizinan kegiatan usahanya, sebuah PT perorangan tidak bisa menjalankan semua kegiatan usaha. PT perorangan hanya bisa menjalankan usaha-usaha tertentu yang persyaratan usahanya boleh dijalankan dengan usaha mikro dan kecil dengan modal usaha 5 miliar rupiah ke bawah. Jadi sebelum mendirikan PT perorangan, teman-teman pastikan dulu ya bahwa ruang lingkup kegiatan usaha teman-teman itu perizinannya memang bisa dijalankan oleh perusahaan yang kategorinya usaha mikro kecil. Jangan sampai teman-teman mau menjalankan usaha pertambangan misalnya yang kategorinya besar, tapi kendaraannya PT perorangan. Nanti udah bikin PT perorangannya tapi nggak bisa mendapatkan izinnya. Kan percuma, PT perorangannya jadi nggak kepake. Dan kalau teman-teman menjalankan usahanya dengan PT perorangan dalam ruang lingkup usaha mikro kecil, kemudian usaha teman-teman nanti misalnya berkembang dan maju, maka teman-teman juga bisa meningkatkan kategorinya dari mikro kecil tersebut ke usaha menengah atau besar dan mengubah status PT perorangan tadi menjadi PT biasa. Jadi PT perorangan teman-teman nanti sesuai dengan perkembangan usahanya masih bisa di-upgrade. So demikian teman-teman, semoga cukup paham ya apa bedanya antara PT perorangan dengan PT biasa. Jadi perbedaan utamanya adalah pada kategori usahanya, apakah mikro, kecil, menengah atau besar, dengan kemungkinan bisa di-upgrade dari PT perorangan menjadi PT biasa. Demikian informasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan salam.